Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sohib muda dimanapun berada, jumpa kembali bersama kami dalam kelompok tajwid pendidikan. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kebetulan di tengah-tengah kita telah hadir salah satu anggota Kops Mubalik Muda Muhammadiyah, Ustadz Zaki. Gimana? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Sehat? Baik kabarnya? Ya. Baik, Sohib Muda, kita akan berbincang dan akan menelaah sebuah fenomena-fenomena yang sering terjadi, terutama di media sosial yang perlu kita angkat karena menyangkut terkait dengan fungsi-fungsi manusia, fungsi-fungsi tugas manusia sebagai khalifah. Baik, ada hal yang menarik yang begini, Mas Zaki, nanti sekaligus kita akan bahas bersama Mas Zaki. Begini, di akhir hari ini kan ada sebuah fenomena manusia ini ketika dihadang atau diketemukan dengan sebuah masalah, itu nampaknya manusia modern saat ini sangat rapuh. Ketika ada fenomena kesulitan ekonomi, mereka gampang sekali untuk mengakhiri hidup. Yes. Ketika ada permasalahan, misalkan melahirkan seorang bayi yang cacat, orang tuanya nggak terima, membuang. Nah, jadi nampaknya manusia modern saat ini kondisinya dalam hal ketahanan itu sangat rapuh. Yes. Nah, kalau Mas Zaki melihat fenomena ini seperti apa, Mas Zaki? Oh, terima kasih Pak Indro atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak Indro. Ya. Memang di era seperti ini orang-orang mudah terkena stres gitu ya. Iya, betul. Karena kalau anak-anak bilang karena orang modern itu satu overthinking. Nah, kalau nggak overthinking ya malah apatis. Ya. Di anak-anak yang di sekarang ini, anak-anak generasi Z, kemudian besok lagi Alpha, sebentar lagi ya, karena Alpha itu kelahiran 2013. Itu sudah mulai, besok itu mulai masuk anak-anak SMP remaja. Itu mudah stres karena mereka mengalami yang namanya overthinking. Kalau nggak overthinking ya malah mengalami apatis. Overthinking itu berpikir yang berlebihan. Atau yang namanya apatis. Kalau apatis malah tidak perhatian sama sekali. Mereka mengalami kegelisahan, mengalami yaitu rasa cemas. Cemas berlebihan. Anxiety, mengalami anxiety gitu. Jadi mengalami anxiety memang bagian dari fuka ya. Volatility, uncertainty, kemudian yang anxiety. Jadi mereka mengalami itu karena apa? Karena mereka mengalami krisis mental yang disebabkan oleh berita itu yang bermacam-macam masuk. Krisis mental, apalagi sekarang sumber berita banyak melimpah. Iya. The flood of information. Banjir informasi. Kegemukan informasi. Iya. Sehingga mereka mengalami kebingungan. Padahal dalam ajaran Islam manusia itu sudah ada takdirnya. Manusia sudah ada takdirnya. Tapi sekarang manusia modern dihadapkan pada kegemukan informasi yang membuat
stres Iya, ya, stres. kesehatan mental, Iya. oke, overthinking dan lain sebagainya. Mereka kebanjiran informasi kemudian bingung menyaringnya seperti apa gitu. Bingung. Ya, fenomena sekarang tampak rapuh menghadapi Iya, sebuah memang cobaan fragile itu itu, memang jelas. gitu ya. Oke, baik. Menarik ya Sohib Huda, tentang fenomena manusia modern saat ini. Padahal dalam Al-Quran tugas manusia itu sebagai khalifah ya, mengatur bumi ini ya. Jadi menariknya begini Mas Jaki, saya tuh kemarin membaca dan menyimak, ada di media sosial ya, ada pertanyaan ya tentang Tuhan apa adil atau tidak. Saya kaget. Kenapa? Karena manusia ada yang berpikir seperti ini. Ada yang dilahirkan dari orang miskin, ada yang dilahirkan dari orang kaya, seolah-olah ya itu sebuah pemberian dah. Ya, fenomenanya orang kaya semakin kaya, rakus, kemudian orang miskin semakin iri ya, sehingga menimbulkan frustasi. Wah, ini Tuhan kok tidak ada, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan miskin seperti itu. Ini pemikiran-pemikiran itu kadang muncul di media sosial. Nah, kalau fenomena seperti ini Mas Jaki melihatnya seperti apa, Mas? Ya, terima kasih. Itu berawalnya tadi banjir informasi ya, termasuk banjir informasi tentang agama. Ya. Jadi mereka infonya banyak, tapi tidak punya guru. Bahwa belajar Islam itu memang harus tahap demi tahap. Belajar agama ya, terutama Islam itu harus tahap. Yang harus diyakini itu pertama akidah. Allah itu Rahman dan Rahim. Itu harus diyakini dulu. Sebelum menerima banjir informasi itu, maka kita harus memproteksi diri, menyaring dengan keyakinan, akidah dulu. Nah, mereka kan kadang belajarnya bukan akidah dulu, tapi hal yang lain dulu gitu. Syariahnya dulu, tasawuf. Harus diyakini di Allah itu Rahman dan Rahim. Apa Rahman dan Rahim? Yaitu Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, kasih sayang. Kalau Rahman itu untuk seluruh alam semesta. Buat kita yang seorang muslim maupun yang muslim akan mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya rahmat untuk semua. Rahmat itu ya keadaan kita bisa makan, bisa minum. Kan tidak hanya orang Islam dikasih makan, semuanya. Dikasih rezeki kan semuanya. Kan ada rahim. Rahim itu untuk kita umat Islam. Apa rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah? Umat Islam itu akan dijamin masuk surga jika menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan apa yang diciptakan di dunia ini tidak ada yang rugi. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma laibin. Sesungguhnya apapun yang diciptakan di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, dan keduanya itu laibin, tidak ada yang main-main. Tidak ada yang main-main. Semuanya itu bermanfaat. Iya, betul. Mengapa ada yang miskin, ada yang kaya? Ya memang Allah itu menciptakan macam-macam. Tetapi muaranya itu sebenarnya bukan kaya miskinnya, tapi satu kebarokahannya, kedua ketakwaannya. Barokah itu apa? Barokah itu ketika hidup kita itu merasa cukup. Kalau kaya tidak merasa cukup, ya hidupnya akan merana. Tapi kalau miskin merasa berkurang-kurangan, ya tidak merasa cukup, ya merana. Tapi kalau miskin merasa cukup, hidupnya tenang. Kalau kaya merasa berkelimpahan dan kemudian dia berderma, hidupnya senang. Keberkahan itu apa? Kecukupan hati itu. Qanaah. Ya, bisa. Baik. Oh iya, betul. Jadi Sohib Huda, saya melanjutkan ya kajian siang hari ini. Tugas kita kan manusia dalam Quran itu disebutkan untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, begitu ya. Nah, ini terkadang memahami ibadah, fenomena manusia modern ini dalam hal memahami tugas yang Allah berikan ini, mereka kurang memahami.
apakah ini ada kaitannya dengan apa ya fenomena di dunia ini yang tadi yang kebanjiran informasi sehingga dipertontonkan gaya hidup mewah, kemudian ditontonkan kekerasan dan lain sebagainya, sehingga dengan banyak contoh seperti itu lupa akan tugas sebagai ibadah ya. Nah, ini bagaimana Mas untuk memahami ayat itu bahwa kita itu di dunia ini ibadah? Oh, baik. Kita itu diberi takdir dari Allah itu dalam kondisi masing-masing. Iya, betul. Salah satu bentuk ibadah itu yaitu salah satu bentuknya ibadah itu kita bersabar dan bersyukur terhadap takdir Allah. Kalau kamu miskin tapi sabar, maka kamu mesti beribadah kepada Allah. Iya. Akan selamat masuk surga. Kalau kaya kalian bersyukur, maka kamu akan menjalankan perintah Allah ibadah dengan baik. Maka akan masuk surga. Makanya ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas manusia itu berada dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi kaya maupun miskin. Nah, tapi karena tadi banjir informasi, melihat gaya hidup orang, itu sepertinya bahagia ya, yang itu kok kayaknya susah gitu. Padahal yang bahagia belum tentu. Iya, betul. Bahagia yang susah belum tentu susah. Betul. Kan itu kecukupan hati. Gitu. Iya. Jadi ya harus pandai-pandai bersyukur gitu. Manusia modern itu kadang sulit bersyukur dalam artian karena ini tadi loh hasanah pemikirannya terlalu kuat daripada hasanah hatinya. Oke. Gitu. Baik, jadi sudah ketemu Sohib Huda ya problematika dalam hal memaknai tugas ibadah ya di manusia modern saat ini ya, sabar dan syukur sulit. Nah, itu ya fenomena manusia modern, sabar dan syukur dengan kondisi informasi yang membludak, mungkin ada kesulitan. Nah, mungkin Mas Zaki terakhir ya, ada nggak tips-tips untuk bagaimana generasi muda itu agak kuat dalam hal bersabar dan bersyukur? Kira-kira apa yang harus dilakukan anak-anak muda ya, Gen Z ini ya, Mas? Saya agak minggir sedikit. Oke, baik. Kalau kita menyitir dari ajaran Islam tuh kita harus bisa mensyukuri apa yang ada yang kita miliki. Syukuri dulu, syukuri dalam keadaan apapun. Kalau bahasa filsafatnya itu stoik ya. Jadi kamu kendalikan yang di dalam. Jadi kalau Anda itu merasa syukur, itu berarti Anda mengendalikan diri. Mampu mengendalikan diri. Karena Anda tidak akan bisa mengendalikan yang di luar kita. Mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Ya, itu namanya syukur dulu. Rasa syukur dulu. Timbulkan rasa syukur dulu, timbulkan rasa kecukupan. Kalau Anda merasa cukup, abundance itu, maka Anda akan merasa tidak berkekurangan. Meskipun Anda itu keadaannya kurang, Anda tidak akan merasa berkurangan meskipun Anda berlebihan. Jadi merasa cukup dulu. Ada kan orang yang berlebihan, tapi juga merasa berkekurangan. Gitu kan? Ada yang kurang merasa ya kurang gitu. Jadi kita ini sabar, syukur sama ikhlas. Karena apa? Yang kemarin itu sejarah. Hari itu realita, besok itu misteri. Nah, karena hidup itu hanya 3 hari. Kemarin sejarah, hari ini dan besok. Besok yang misteri. Ya udah disyukuri hari ini. Kita nikmati apa yang ada gitu. Baik. Terima kasih Mas Zaki atas pencerahannya, atas diskusinya terkait dengan ini ya fenomena Gen Z, fenomena manusia modern yang tampak rapuh ketika menghadapi sebuah problem permasalahan. Ternyata kuncinya itu tadi yang sudah dijelaskan, sabar, ya tidak memahami ya tentang konsep tugas hidup sebagai khalifah, sebagai ibadah, karena memang ada faktor luar yang mempengaruhi cara berpikirnya sehingga timbul ya stres kalau seperti itu. Nah, baik ya esensi tadi yang sempat dinyatakan Mas Zaki ya, mungkin sebagai konklusi tentang sifat sesungguhnya Allah itu Rahman dan Rahim. Yang ini yang perlu ditekankan pada generasi muda ini. Makna Rahman dan Rahim ini sebagai kesimpulan untuk apa ya, biar kita hidup itu merasa nyaman di kondisi yang banyak tantangan saat ini. Closing statementnya, yakinlah bahwa
Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Allah itu dengan orang yang non muslim aja memberi kasih sayang, apalagi dengan kita yang muslim. Baik. Syukurilah apa yang ada, karena apa yang kita syukuri itu akan membuahkan keberkahan. Ya. Jika itu membuahkan keberkahan, insya Allah akan menghadirkan kebahagiaan. Dan kalau kebahagiaan itu dari Allah, maka insya Allah akan membawa dunia, selamat dunia dan akhirat. Baik. Terima kasih. Sudah kesimpulan yang sangat jelas dan menarik. Mudah-mudahan menjadi penguat bagi generasi muda untuk tetap menghadapi tantangan hidup saat ini dengan sabar, ikhlas dan syukur. Karena yakin Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Demikian perbincangan yang hari ini Sohib Muda. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih Mas Zaki atas kehadirannya. Sama-sama. Nasrul minallahi wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.